Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kak Nisar akan membahas atau mengkoreksi latihan soal 1.6 kemarin tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Tolong diperhatikan video ini, apabila ada kesulitan nanti bisa ditanyakan. Jadi ini tujuannya untuk mengkoreksi pekerjaan kalian kemarin apabila masih ada yang bingung. Kita mulai dari yang nomor 1. Itu yang A, ada angka 17 dikurangi 3 dikali dengan negatif 8. Nah, ini sudah jelas ya yang dikerjakan, karena ada dua operasi, ada pengurangan sama perkalian. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian gitu. Nah, perkalian dari 3 dikali dengan negatif 8 gitu. Jadi hasilnya adalah berapa? 3 dikali 8 adalah 24. Karena 8 nya adalah negatif, kemudian di sini adalah negatif. Kemudian di sini ada angka 17 dikurangi negatif 24. Maka untuk mengerjakan seperti ini adalah 17 dan ketemu min jadi positif 24. Jadi hasilnya adalah berapa? 7 tambah 4 11 dengan 1 8 2, hasilnya adalah 41 begitu. Nah, kemarin masih banyak ini yang salah. Salahnya kenapa? Karena ada yang mengerjakan pengurangan terlebih dahulu, baru di perkalian, baru melakukan perkalian. Jadi yang benar adalah perkalian terlebih dahulu ya, baru melakukan operasi pengurangan gitu. Oke, yang kedua, ada negatif 6 kemudian ditambah dalam kurung 6 dibagi 2 kemudian dikurangi negatif 3 dikali dengan 3. Nah, karena sudah ada tanda kurungnya, ini wajib hukumnya untuk dikerjakan yang ada dalam kurung terlebih dahulu. 6 dibagi 2 ini ada 3. Ini kita tulis lagi. Kemudian ini negatif 3 dikali 3 berarti ada negatif 9. Nah, kita kerjakan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang dari depan ya, karena posisinya penjumlahan dan pengurangan itu sama, jadi kita kerjakan dari depan gitu. Negatif 6 ditambah dengan 3, kita punya hutang 6 dibayar 3, jadi hutangnya tinggal 3. Kemudian dikurangi negatif 9 gitu. Negatif 3 ini sama ini ketemu jadi plus 9. Jadi hutang 3 dibayar 9, maka hutangnya habis, jadi sisanya ada 6. Terakhir untuk yang nomor 1 kita bahas sampai C saja ya, agar tidak panjang ya. Nah, itu ada 8 ditambah dalam kurung negatif 12 kemudian dikalikan 2 kemudian dalam kurung dikurangi negatif 5. Nah, kalau seperti ini saya naikkan ke atas. Nah, kalau seperti ini, maka yang harus dikerjakan adalah yang mana? Nah, yang perkalian terlebih dahulu, karena di sini ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan. Jadi yang dikerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu. Maka yang ini ditulis lagi 8 ditambah negatif 12 dikali dengan 2, berarti ada negatif 24. Kemudian dikurangi dengan negatif 5 gitu. Nah, seperti yang tadi, karena posisinya penjumlahan dan pengurangan sama, ini apa ada tanda kurungnya, kita tidak bingung, maka kerjakan dari depan. 8 ditambah negatif 24 ada berapa? Ada 24, berarti dikurangi 8, 4 kurangi 8, 2 ditambah 4 6, berarti di sini ada 16 negatif, karena yang besar adalah negatif ya. Kemudian negatif 16 dikurangi dengan negatif 5 seperti tadi. Negatif 16 minus ketemu minus jadi positif 5, maka hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah negatif 11. Nah, yang sudah benar mengerjakan tetap berlatih agar ilmunya bermanfaat. Kita lanjut ke nomor 2. Selanjutnya di nomor 3 merupakan soal cerita. Suatu
suhu suatu makanan itu mula-mula 20 derajat Celcius. Kemudian agar dingin, makanan itu dimasukkan ke dalam freezer. Agar dingin ya berarti dikurangi karena suhunya turun. Nah, setiap 3 menit suhu makanan tersebut turun 2 derajat. Setiap 3 menit turun 2 derajat. Gitu. Berapa suhu makanan setelah 30 menit? Nah, berarti ditanyakan setelah 30 menit. Berarti karena ini ada 3 menit turun 2 derajat, berarti kalau 30 berapa? Nah, berarti 30 dibagi 3 terlebih dahulu ya. 30 dibagi 3 ada 10. Berarti ada 10 kali penurunan suhu. Gitu. Setiap turun suhunya itu 2 derajat. Nah, berarti 10 kali 2 derajat ada 20 derajat. Nah, ini kan suhu pertamanya 20 derajat. Dimasukkan ke freezer. Nah, ternyata di freezer suhunya turun sampai 10 kali penurunan suhu, dan setiap turun itu 2 derajat sehingga suhu akhirnya adalah 0 derajat. Itu bisa dikatakan sudah betul. Itu soal nomor 3. Lanjut kita ke soal nomor 4. Di sini aturan penyekoran nomor 4 ya. Aturan penyekoran suatu kompetensi matematika adalah 4 untuk tiap jawaban benar. 4 untuk benar, 0 untuk soal yang tidak dijawab. Kemudian ada negatif 1 untuk jawaban yang salah. Gitu. Kemudian dari 50 soal, Tika menjawab 6 soal. Tika hanya menjawab 6 ya, 6 soal. Kemudian dan salah 5 soal. Salahnya 5 soal. Oh, tidak menjawab, maaf. Dari 50 soal ini, Tika tidak menjawab. Tidak menjawab 6 soal dan salahnya 5 soal. Berapa skor yang diperoleh Tika? Nah, kita ketahui bahwa yang tidak dijawab ini skornya 0, berarti dikali kosong saja. Tetap kosong. Kemudian salah 5, berarti yang salah 5 ini berarti berapa? 5 dikalikan negatif 1, berarti ada negatif 5. Nah, benarnya berapa? Nah, benarnya di sini tidak diketahui. Ya, berarti sisanya itu yang benar 3. Berarti ada 50 soal yang kita kerjakan. Kemudian 50 ini dikurangi 6 dan dikurangi 5. Ya kan 6 ini kan tadi yang tidak dijawab, 5 ini yang salah. Berarti ada berapa nih? 50 dikurangi 6 dikurangi 5 atau 50 dikurangi 11 ya. Jadi ada 39 atau 29. Kalau kurangi 1 ada 9, pas kurangi 1 ya 39 soal yang dijawab benar berarti. Nah, jadi 39 dikali berapa kalau benar? Benar 4 ya tadi ya. Jadi ada berapa? 9 kali 4 36 minta 3, 3 kali 4 12, 12 tambah 3 ada 5, ada 156. Nah, ini yang benar. Tapi jangan lupa tadi di sini ada yang salah. Ada negatif 5 tadi di atas. Nah, jadi 156 itu dikurangi 5, maka hasilnya adalah 151. Nah, itulah skor dari si Tika. Kak, model matematikanya terus bagaimana seperti ini? Nah, jadi kita ketahui ada 50, kemudian ada kelihatannya. Sebentar saya di sini. Oke. Nomor 4 ya. Ada 50 soal, kemudian dikurangi 6 soal yang tidak dijawab, berarti skornya kosong. Kemudian dikurangi dengan berapa tadi? Ada 5 soal yang salah, berarti dikali negatif 1. Kemudian terakhir yang benar dikalikan dengan 4, jadi 50 dikurangi 6, kemudian ini dikurangi negatif 5 dikali dengan 4. Maka tadi hasilnya ada berapa tadi? Ada 151
ada 151. Nah, jadi hasilnya ada 151. Akhir adalah soal nomor 5. Ini soal HOTS, High Order Thinking. Diketahui aturan dari tes masuk suatu SMP, sama seperti nomor 4 ya. Jadi jawaban benar dikasih nilai 4, kemudian jawaban salah ini sekarang negatif 2, kemudian tidak menjawab jadi nilai 0, tidak menjawab sama dengan 0. Soalnya ada 50. Pertanyaannya adalah yang A. Tentukan nilai tertinggi yang dapat diperoleh. Ya, tertinggi berarti jawab semua 50, kemudian benar semua, berarti ada 200. Kemudian yang B, berapa nilai terendah yang dapat diperoleh? Berarti paling rendah ya, paling rendah berarti ya 50, kemudian salah semua. Gitu. Atau ya nilai terendahnya ya tidak usah dihitung ya, pasti. Oh ya, harus dihitung, maaf. Tidak bisa 0 karena di sini ada negatif 2. Jadi tidak bisa 0, harus dihitung. Berarti 50 soal dikalikan negatif 2. Berarti skornya adalah minus 100. Kalau ada nilai minus 100. Iya, karena di sini peraturannya adalah salah dikalikan negatif 2. Jadi semakin habis nilainya. Gitu. Kemudian yang ketiga, yang C. Yang C adalah hitunglah nilai yang dapat diperoleh jika menyelesaikan 40 soal yang diselesaikan. Berarti ada 10 soal yang tidak diselesaikan ya. Dan 10 soal diantaranya jawabannya salah. Jadi hitunglah nilai yang dapat diperoleh jika menyelesaikan 40 dan 10 soal diantaranya jawabannya salah. Berarti yang benar adalah, yang benar itu 30 ya, 30 benar, yang 10 salah. Gitu. Dikalikan saja, benarnya dikalikan 4, salahnya dikalikan negatif 1. Negatif 2, maaf. 30 dikali 4 sama dengan berapa? Sama dengan 120, 12 ya. 3 kali 4 12, 30 berarti 20. 10 salah berarti ada negatif 20. Berarti setelah dihitung 120 dengan 20 nilainya dia adalah 100. Nah, walaupun nilai 100 tapi tetap dia bukan nilai tertinggi karena nilai tertinggi adalah 200. 50 soal dikalikan 4 tadi. Kita lanjut berikutnya yang C. Yang D. Tentukan nilai yang diperoleh jika menyelesaikan selesai semua 50 ya. Dan 36 diantaranya jawabannya benar. Nah, 36-nya benar. Berarti yang salahnya berarti kalau tidak dijawab bisa dihitung kan. Kemudian yang salahnya ada berapa? 50 dikurangi 36 berarti 1 kurangi 6 ada 4, 4 kurangi 3 ada 1, ada 14 yang salah. Dikalikan 4 dikalikan negatif 2. 4 kali 3 6, 6 kali 4 6 kali 4 24, 3 kali 4 12, 13 14 ada 144. Kemudian yang salah adalah 4 kali 2 maksudnya 14 dikali 2 adalah negatif 28. Nah, tinggal dikurangi 4 dikurangi 8 ada 6, 1 ada 116 skornya. Begitu. Terakhir yang E. Yang E itu soalnya berbunyi tentukan banyaknya soal yang dijawab benar jika diketahui nilai yang diperoleh adalah 40. Pokoknya nilainya 40. Ini nilai 40 itu nilai. Gitu. Nah, berapa banyak yang benar? Yang benar ada berapa? Gitu. Jika diketahui nilai per 40 dan 10 soal tidak dijawab. Nah, sudah ketahuan ya, 10 soal tidak dijawab. Berarti kemungkinannya ada 50. Berarti 10 soal tidak dijawab, berarti sudah ada 40 soal. Nah, kira-kira berarti benar berapa biar nilainya 40? Ya jelas berarti 40. Tadi benar dibagi berapa? 40 benar itu kan 4. Berarti ada 10 soal yang benar. Gitu. Nah, tapi kan bisa juga karena ada yang salah jadi minus-minus. Nah, jadi bagaimana yang ini? Untuk menyelesaikannya yang terakhir ini kita buat perumpamaan seperti ini. Jadi A
dikali X tambah B dikali Y sama dengan 40. Ini kan nilainya kan 40. Kita umpamakan adalah yang benar itu adalah A, berarti nilai yang benar adalah 4. Kemudian kita umpamakan B itu adalah soal yang salah, berarti dikali dengan negatif 2. Nah, sehingga ada 4 dikali A, kemudian 2 dikali B, negatif 2 dikalikan B. Nah, kita berarti harus cari angka-angka yang sekiranya hasilnya adalah 40 gitu. Nah, ini Kak Nisa sudah menemukan angkanya. Jadi yang 4A ini, A-nya ini Kak Nisa isi dengan 20. Nah, kemudian 20 dikali 4 kan 80. Kemudian yang B ini juga 20. 20 dikali 20 dikali negatif 2 kan jadi negatif 40. Itu jadi 80 dikurangi 40 sama dengan 40 sama. Nah, kemudian perlu diperhatikan, ini kan ada 40 soal ya, ada 40 soal. Kalau benar 20, salah ini benar ya, benar 20, salah 20. Nah, ini kan soalnya juga 40. Nah, jadi ini sudah jawaban yang terbaik gitu. Jadi berapakah soal yang dijawab benar? Soal yang dijawab benar ada 20, soal yang dijawab salah ada 20. Nah, sekian untuk video pembahasan hari ini. Apabila kalian tidak setuju atau ada jawaban yang lain, silakan japri saya untuk kita bahas lebih lanjut. Nah, tugas kalian silakan buka halaman 24. Buka halaman 24, silakan kalian kerjakan yang latihan soal 1.7. Minggu depan kita akan membahasnya. Apabila ada kesulitan, kerjakan saja semampu kalian. Nanti di berikutnya akan kita bahas bagaimana cara menyelesaikan latihan soal 1.7. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.